Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqbal atas materinya. Jadi materi yang disampaikan berjudul Modern Geography Curriculum in Campus Educational System. Jadi memang sudah berubah ya Pak ya, geografi mungkin 5 tahun atau 10 tahun lalu dengan geografi saat ini sudah jauh berubah, apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang, kemudian semakin kompleksnya masalah, dan alhamdulillah kita didukung dengan banyaknya tools dan data-data yang tersedia, sehingga muncullah tadi penelitian-penelitian yang luar biasa. Tadi yang menarik sekali Pak ya, bahwa ternyata 80% dari data-data yang ada itu memiliki data spasial yang bisa kita manfaatkan ya. Sehingga dengan komposisi seperti itu berarti itu peluang besar untuk misalkan bagi dosen untuk melakukan riset, kemudian misalnya bagi praktisi untuk mengembangkan sistem untuk spatial decision support system itu sangat besar sekali. Mungkin bisa kita lanjut ke sesi Q&A Pak Iqbal ya. Silakan Pak. Di sini mungkin bagi peserta yang ingin on mic langsung bisa raise hand, atau sebelumnya saya mulai dulu dari yang sudah menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nah, yang pertama yaitu dari Ibu Aima Arifah tentang bagaimana cara mudah untuk mengaplikasikan ke siswa-siswi di mata pelajaran geografi pengendaraan jarak jauh dan SIG dengan fasilitas sekolah yang kurang memadai. Nah, sepertinya Ibu Aima Arifah ini guru sekolah, Pak. Mungkin SMA atau SMK ya. Mungkin bisa dibantu oleh Pak Iqbal. Silakan, Pak. Cara mudah. Ini relatif juga ya kalau bicara kemudahan gitu ya. Tapi memang sebetulnya kalau sekarang kami sendiri, saya memang belum ada pengalaman langsung turun di pengajaran di depan siswa-siswa ya. Kalau tadi yang contoh yang kami tampilkan itu sebetulnya satu event gitu ya, bekerja sama dengan Direktorat Sejarah dari Kemendikbud waktu itu, yang akhirnya mengundang teman-teman siswa-siswi dari SMA. Memang mereka bukan datang dari core geografi ya, jadi mesti ada satu bentuk pemahaman dulu nih. Kalau bicara sebelum kita mungkin langsung masuk ke dalam aplikasi ya. Tapi kalau sebelum itu mungkin kita perlu datang dari pemahaman tadi. Misalkan kalau kita bicara dari geografi, maka geografi itu sebetulnya apa sih? Gitu ya. Apa sih kekuatan geografi? Kemudian apa saja yang bisa dibahas di dalam geografi? Saking banyaknya itu sebetulnya akhirnya tools-toolsnya bisa jadi beda-beda. Saking banyaknya ruang lingkup yang dibahas di dalam geografi tadi, akhirnya sebetulnya pendekatannya itu sebetulnya bisa beda-beda. Mungkin kalau di sekolah tidak terlalu spesifik ya, artinya kita bicara satu pemahaman yang umum. Kita bicara geografi secara umum gitu ya, dari A sampai B, dari A sampai Z misalkan seperti itu. Tapi kalau nanti di dunia pendidikan tinggi, khususnya di kami yang sebetulnya sains, itu sendiri-sendiri ya sebetulnya. Kalau kita bicara fisik, kemudian kita bicara human dan teknologinya. Nah, bagaimana akhirnya kita bisa memberikan pemahaman mengenai geografi ke siswa-siswi itu ya, saat ini sebetulnya kan teknologinya mempermudah ya. Dengan smartphone saja sebetulnya teman-teman siswa-siswi, teman-teman pelajar itu bisa diajarkan bagaimana cara mengumpulkan data spasial dengan perangkat yang sederhana gitu ya dari smartphone. Mereka bisa melakukan geotagging. Pakai foto, kamera foto itu sebetulnya bisa memasukkan unsur location. Dan pada saat mengambil foto di lapangan sudah bisa mendapatkan informasi lokasi. Sehingga apabila ada teman-teman pelajar yang mungkin senang kemana-mana jalan-jalan mengumpulkan data sebagainya, itu bisa sebagai satu media pengumpulan data spasial dalam bentuk foto, tetapi sebetulnya di dalamnya terkandung informasi spasial.
Nah, coba kita arahkan itu menjadi satu tema tertentu, misalkan untuk mengamati fenomena apa yang kira-kira untuk studi kasusnya. Sekarang kalau yang paling simpel, misalkan mengamati fenomena kemacetan, gitu ya, setiap hari misalkan, fenomena kemacetan setiap hari. Mereka tinggal datang ke satu titik kemacetan, kemudian foto, upload setiap hari, sehingga data itu tersedia secara temporal. Aplikasinya cuma foto, tetapi sudah ada unsur data spasialnya. Nah, itu kalau kita tarik itu nanti bisa dikembangkan ke dalam Google Maps ya, titik-titiknya itu bisa ditarik ke Google Maps. Dan nanti bisa dianalisis. Sederhana gitu. Oh, ternyata kemacetan itu secara periodik dalam waktu seminggu berpindah-pindah. Kenapa ya kemacetan ada di sini? Itu baru satu titik kemacetan. Nah, kalau bicara geografi, maka kita harus lihat sekitarnya. Apakah di situ ada sekolah? Apakah di situ ada pasar? Ya, ngumpulin data lagi. Nggak ada alat perangkat yang khusus, aplikasi foto itu sendiri bisa. Bahkan dengan melakukan mapping sederhana menggunakan sketsa itu juga bisa. Jadi sebetulnya fasilitas sekarang kita bisa atasi ya, nggak harus yang high tech ya, tapi memang nanti kita bicara berkembang ya, kan kita mesti juga mengikuti tren ya. Ya mungkin kalau di sekolah belum ada ya kita mulai dari yang sederhana itu tadi. Ya nggak perlu yang simple, nggak perlu yang kompleks, tapi misalkan dengan komputer, dengan software dan sebagainya, kita punya perangkat sendiri di dalam misalkan smartphone. Sekarang smartphone sudah lebih terjangkau dan saya rasa semua fiturnya ada, dari GPS gitu ya, kamera juga ada. Itu bisa mungkin membantu, Bu. Mudah-mudahan. Baik, Pak Iqbal. Nah, jadi dengan hanya memanfaatkan smartphone, Pak ya, Ya, memang smartphone sekarang juga harganya juga terjangkau, bahkan yang mungkin harganya 1 jutaan gitu udah ada GPS-nya gitu. Itu kita manfaatkan, tinggal nanti bagaimana data-data foto tersebut yang sudah ada geotaggingnya itu kita analisis gitu ya. ya. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian. Jika masih ada pertanyaan, bisa langsung dituliskan di kolom chat ataupun raise hand untuk bisa on mic ya. Saya ingatkan juga bagi para peserta untuk mengisi presensi ya Bapak Ibu sekalian. Untuk link presensi sudah dibagikan di kolom chat. Karena nanti sertifikat berdasarkan presensi tersebut ya. Oke, mungkin tadi juga yang bisa diaplikasikan dengan mudah ya, misalkan untuk di sekolah ataupun para edukasi, para penggiat edukasi yang tidak ada background geografi maupun nggak ada background informasi, Pak, informasi sistem. Tadi sudah ada contohnya menggunakan story maps itu, Pak ya. Itu bisa diceritakan sedikit Pak prosesnya seperti apa waktu itu sehingga bisa menghasilkan produk. Baik. Saya coba tampilkan kembali ya. Mungkin kita bisa lihat salah satu story map-nya ya. Izin share screen Bapak Ibu. Jadi ini bersama Kemendikbud waktu itu Direktorat Sejarah. Judul kegiatannya adalah Lomba Pemetaan Sejarah. Lomba Pemetaan Sejarah. Jadi ini memang teman-teman siswa-siswa SMA ya waktu itu bukan hanya sejawa ya, ada beberapa sekolah gitu sejawa yang kita berikan workshop pemetaan, tapi sebetulnya mereka juga berkompetisi di situ. Tujuannya adalah mereka punya satu tema yang nanti bisa di dalamnya itu dikasih pemetaan gitu ya. Nah waktu itu karena mungkin keterbatasan dan sebagainya ya, kalau kita berikan workshop yang terkait software itu mungkin kurang sesuai ya, karena bisa jadi tidak diterapkan di sekolah gitu ya. Maka kami berikan satu bentuk aplikasi yang ini sebetulnya free ya. Kalau kita lihat story map itu sebenarnya free dari platform dari Esri, bisa diakses nanti di Story Maps. Dan kita berikan pelatihan gitu ya, bagaimana mereka bisa
membuat satu bentuk diseminasi informasi sejarah, tetapi dilengkapi dengan juga ada unsur-unsur lokasi di situ. Jadi selama 1 bulan mereka melakukan workshop di kampus dan juga melakukan pengumpulan data di lapangan. Ini saya ambilkan satu contoh, ini yang juara ya, juara 1. Judulnya Perpindahan Pusat Kota Oud Batavia dan sebagainya. Ini kebetulan waktu itu terkait dengan isu pemindahan ibu kota ya. Kita coba lihat story map-nya ya. Ini story map-nya. Ya, jadi bagaimana mereka bercerita sejarah, tetapi juga di sini disisipkan informasi di petanya gitu ya. Ini data-datanya langsung dikumpulkan dari lapangan. Yang saya senang di sini adalah bagaimana kemampuan mereka menarik garis gitu ya. Menarik garis ini ceritanya wilayah kekuasaan atau sebagainya. Dari mana mereka bisa mendapatkan? Mereka datang ke lapangan. Sumber informannya ada yang bercerita tentang sejarah. Sejarah udah lama, sudah lewat, tetapi ternyata bukti-bukti di lapangan masih ada. Sehingga itu bisa dipakai sebagai batas penarikan oleh teman-teman tadi. Tapi ya ini butuh keberanian juga ya dalam menarik garis. Sehingga akhirnya muncullah seperti ini, bisa kita lihat nih ceritanya bagaimana awalnya ya, kemudian dari cerita ini untuk memahami lebih dalam lagi dan memahami secara spasial ditambahkan petanya di sebelahnya, dan ini bisa diklik ya, ini pop up-nya ada. Mestinya ada gambarnya ya, gambar foto-fotonya. Nah, ini yang juara ya. Jadi bagaimana pelabuhan Sunda Kelapa itu ada di mana, diceritakan di sini. Kemudian menara ini dan sebagainya gitu ya. Sampai juga bisa menarik delineasi wilayah gitu ya. Mana wilayah ibu kota yang lama, mana yang berpindah dan sebagainya. Ini kan hasil penarikan garis sebetulnya. Ya, kalau dilihat Waterfront adalah kota baru, jadi ini ibu kota barunya. Di mana tuh batas-batasnya? Mereka tarik dari lapangan. Gitu. Ini menarik gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk alat pembelajaran gitu ya, alat pembelajaran bagi guru-guru sejarahnya nanti juga bisa memanfaatkan aplikasi seperti ini. Kami ada modulnya, nanti juga bisa kalau ingin belajar dan sebagainya kita bisa kolaborasi di sini. Gitu. Oke, seperti itu, Pak. Ya, Pak Iqbal, menarik sekali. Ya, itu tentunya bisa diterapkan ya di semua daerah di Indonesia karena dari manapun Bapak Ibu sekalian ini berasal, kita bisa menerapkan hal tersebut. Baik ke situs-situs sejarah, kalau untuk guru sejarah, kalau yang untuk di biologi mungkin tentang vegetasi dan lain sebagainya itu sangat bisa untuk diterapkan. Ya. Baik, kami persilakan kalau misalkan masih ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, mungkin kita akhiri untuk sesi dari Pak Iqbal ya, karena sudah sesuai timernya 10.45 tadi sudah selesai sesinya. Oh ini ada satu pertanyaan, nggak apa-apa. Satu pertanyaan kita fasilitasi Pak Iqbal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam melakukan regional development harus melihat kondisi regional lain yang menjadikan sebagai variabel dependen. Nah, hal ini menjadikan sulit untuk melakukan analisis spasial karena banyaknya faktor, baik internal atau eksternal yang harus dipertimbangkan. Nah, ini bagaimana pandangan Pak Iqbal, Pak, dengan fenomena tersebut? Apa tantangan terbesar pemerintah dalam melakukan disaster risk management ini dengan banyaknya faktor itu? Baik, sebentar saya coba membaca ulang ya. Iya, ya ini betul ya. Jadi kalau saya memang sepakat akhirnya gitu. Memang kalau kita bicara tantangannya cukup besar gitu ya. Kita bicara satu bentuk wilayah Indonesia yang luas, kemudian kondisi kebencanaannya yang banyak gitu ya. Kalau kita bicara ini mungkin sebagai wilayah laboratorium bencana gitu ya. Bahkan dari orang-orang di luar Indonesia gitu ya datang ke sini untuk belajar tentang bencana di Indonesia. Tentunya kalau dari sisi spasial memang kita punya perspektif yang luas gitu ya sebetulnya. Karena kalau kita melihat satu fenomena keruangan memang nggak bisa hanya dilihat dari satu aspek gitu ya. Bisa jadi misalkan kebijakan mitigasi bencana yang diterapkan
tidak sesuai karena tidak mempertimbangkan aspek-aspek tadi, gitu ya. Saat ini kan sebetulnya ini terkait juga dalam ini ya, bagaimana mitigasi bencana di satu wilayah terkait juga dengan proses perencanaan wilayah. Bagaimana akhirnya rencana tata ruang itu mempertimbangkan aspek bencana, gitu ya. Dan mitigasi bencananya juga mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas, bukan hanya secara fisik. Artinya misalkan kita bicara hazard ya, bagaimana sebetulnya wilayah itu dari sisi hazardnya sudah berisiko, dari sisi hazardnya sudah rawan misalkan, tapi juga di dalamnya ada unsur elemen yang akan terkena bencana. Nah itu tuh banyak tuh elemen yang akan terkena bencana. Ada sisi fisikalnya, ya di sisi bangunan, aset, sawah, dan sebagainya. Juga ada manusia sebagai pihak yang akan terkena korban jiwa. Ada aspek lingkungan, ada kalau dari peraturan BNPB Perka 2 itu ada 4 vulnerability analysis itu ada 4. Ada sosial ekonomi, fisik, lingkungan, lagi apa ya? Ada 4 saya ingatnya. Jadi cukup lengkap sepertinya di situ. Kemudian bicara kapasitas. Ya, kapasitas itu nanti aspeknya lebih banyak lagi. Tapi memang saat ini kapasitas itu masih terkait dengan kelengkapan di dalam level administratif ya maksudnya. Misalkan di satu wilayah kelurahan itu apakah sudah tersedia jalur evakuasi misalkan gitu. Apakah sudah tersedia pelatihan mitigasi misalkan. Apakah sudah tersedia remaja tangguh dan sebagainya. Oh banyak, ada 72 lebih lah kapasitas. Tapi unsur-unsurnya sudah dicoba minimal dari sisi otoritasnya dia mencoba untuk mengakomodir itu. Yang akhirnya nanti itu diturunkan bukan diturunkan, akhirnya diformulasikan menjadi satu bentuk dan sekarang sudah diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Memang belum semua ya. Kalau saya tanya, Bapak udah punya kajian risiko belum? Belum gitu ya. Ada beberapa wilayah yang belum gitu ya. Tapi minimal sekarang perencanaan ruang itu perlu mengakomodir itu, ya memasukkan dokumen kajian risiko dan sebagainya. Tapi memang itu kan sebetulnya tahapnya analisis ya. Nanti secara fakta bisa jadi itu enggak. Tapi minimal dengan hadirnya model-model tadi, pemodelan, kemudian prediktif dan sebagainya, itu bisa menjadi satu alat ya. Memang akhirnya kita bicara satu bentuk baseline information, sebuah informasi dasar yang akan dipakai untuk pengambilan keputusan gitu ya. Tapi itu lebih baik ada menggunakan itu dibandingkan tidak sama sekali gitu loh. Kita tahu memang tantangannya besar, tapi setidaknya kita sudah mempertimbangkan aspek itu. Memang kalau kita bicara ruang kan kompleks. Peta itu nggak bisa menjelaskan itu. Peta itu justru adalah simplifikasi. Model itu kan simplifikasi. Artinya apa? Artinya hanya sebagian aja. Tapi bagaimana kita akhirnya bisa memilih satu parameter pengukuran yang mendekati kenyataan. Dan bagaimana akhirnya kita bisa menguji model-model yang kita buat tadi supaya relevan dengan faktanya seperti itu. Seperti itu mungkin pandangan dari saya. Ya, jadi memang harus ada skala prioritas mungkin Pak ya. Kalau kita harus mengakomodasi semuanya ya tentunya akan sangat susah dan mungkin nggak mungkin gitu Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Iqbal. Terima kasih atas insight-nya yang menjelaskan tentang geografi, wajah geografi perubahan sampai dengan implementasinya diberikan contoh real tadi ya di layar kita semua bagaimana wajah geografi yang baru itu bisa diterapkan untuk semua disiplin ilmu ya, semua disiplin ilmu karena informasi yang kita dapat tadi, data-data 80% itu ada data spasialnya sehingga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Terima kasih Pak Iqbal. Untuk sesi berikutnya kita langsung ke Pak Rizwan Sianturi ya.